Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil mengajak kita semua menyadari untuk lebih memilih percaya pada Tuhan sepenuhnya. Betapa karena kerapuhan dan keberdosaan kita, tangan Tuhan siap merangkul, merengkuh hidup kita dalam kasih-Nya. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada kita yang mau datang kepadanya untuk menerima kasih-Nya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah bagi jemaat yang ada di gereja maupun di kanal YouTube GKI Taman Aries. Ibadah hari ini bertemakan taat karena kasih. Dilayangkan oleh Pendeta Revo Kristi, Penambunan dari GKI Bugur. Pada kesempatan ini juga kami memohon kepada umat setelah ibadah selesai, karena akan ada presentasi dari Rumah Sakit Ukrida. Kami mohon kesabarannya 5 menit kurang lebih.
Mari kita lihat warta lisan berikutnya. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing. Wilayah 2, 3, dan 4 diadakan pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 19.30 melalui Zoom. Wilayah 1 diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 15.15 secara onsite di Greenbelt Peak. Growing together, growing in God, growing in community. Mari, Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 10 pagi, dengan tema Mujizat bagi Naaman. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Sukrisno Dwijo Susastro. Umat diundang dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 7.30 dan 10 pagi dengan pelayan firman Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari kita bersekutu dalam doa menjelang Pentakosta, series Spiritualitas Hidup Sehari-hari. Dilaksanakan setiap hari, dimulai pada hari Jumat 19 Mei sampai dengan Sabtu 27 Mei 2023 pukul 19.30. Secara onsite di gereja setiap hari Jumat dan Sabtu. Sedangkan Senin sampai dengan Kamis dilakukan secara online melalui Zoom. Berikut rincian series doa menjelang Pentakosta. Spiritualitas bangun tidur, spiritualitas mandi, spiritualitas kerja, spiritualitas makan, spiritualitas rehat, spiritualitas berolahraga, spiritualitas berkomunitas, dan spiritualitas tidur malam. Info selengkapnya dapat dibaca dalam flyer yang tertera di Warta Jemaat maupun yang akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Hari Pentakosta segera tiba. Saatnya kita menyerahkan persembahan syukur tahunan yang sudah kita siapkan sepanjang tahun sebagai wujud syukur atas penyertaan Roh Kudus setiap hari. Persembahan syukur tahunan akan kita serahkan di Hari Raya Pentakosta, Minggu 28 Mei 2023 dalam setiap jam kebaktian di GKI Taman Aries. Bagi saudara yang akan menyerahkan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop berwarna merah di meja penyambutan jemaat dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan di Hari Raya Pentakosta. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, tidak terasa libur sekolah akan tiba. Jadi gak sabar nih untuk mengikuti Sekolah Injil Liburan yang selalu nantikan setiap tahunnya. Tahun ini, SIL akan dilaksanakan secara onsite pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, pukul 9 pagi sampai dengan 2 siang di ruang Serbaguna Lantai 2 GKI Taman Aries dengan tema Walking with Jesus dengan pembicara Pendeta Yerusa Maria Agustini. SIL ini untuk adik-adik kelas 2 sampai dengan kelas 7. Ngapain aja sih kita di SIL ini? Kita akan memuji Tuhan, belajar firman-Nya, juga ada prakarya atau aktivitas dan games yang seru. Wah, menarik sekali bukan? Karena itu kita mengharapkan kepada adik-adik semua, segera daftarkan dirimu pada guru kelas masing-masing ya. Sampai jumpa di SIL 2023 adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk proses renovasi poliklinik yang telah selesai. Total pengeluaran renovasi sebesar Rp1.102.215.000. Total penerimaan sampai dengan 9 Mei 2023 sebesar Rp553.365.136. Bagi umat yang berkenan memberikan persembahan secara online dapat menambahkan kode unik 012.
Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Marilah kita datang kepadanya dengan nyanyian syukur dan pujian. Sebab berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, sejak kecil kita belajar hidup taat. Meski dengan berbagai alasan yang mendorong untuk melakukannya. Ketaatan berlaku baik dalam kehidupan dengan sesama maupun pada peraturan yang berlaku. Di Minggu Paskah ke-6 kita diajak untuk belajar tentang ketaatan dalam kasih. Sebagaimana yang diteladankan Kristus. Untuk itu, marilah kita merenung. Sebagai manusia berdosa, kita perlu memeriksa hati. Apakah kita taat
kepada Tuhan karena mengasihinya atau karena hukumnya? Apakah kita sudah melakukan perintahnya? Mari memohon ampun atas kesalahan kita yang abai untuk menaati perintahnya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan penyesalan atas dosa-dosa kami. Kadangkala kami lupa dan lalai atas perintah-Mu yang bernilai. Kami mohon ampun kepadamu. Hapuskan dosa kami ya Allah, oleh kasih-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, mampukan kami menaati-Mu dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Bagi kita yang mengakui segala dosa dan kesalahan, Allah Maha Kasih mengampuni segala kesalahan kita. Efesus pasal yang pertama ayat ke-7 sampai ke-8 menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita
Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Anugerah Tuhan senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami juga mengucap syukur bagaimana Engkau menganugerahkan kepada kami firman Tuhan. Firman yang memberikan kepada kami kekuatan, firman yang menolong, firman yang menyegarkan hati dan jiwa kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus bekerja di dalam ruangan ini dan juga di dalam ruangan hati kami. Agar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kebenaran-kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa dalam keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh
Bacaan kedua dari surat 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Bacaan kedua dari surat 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena kehidupanmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap mentaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bapak, Ibu, tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang ketaatan. Nah, Bapak, Ibu, ada sebuah video singkat di awal daripada khotbah ini yang menceritakan tentang sebuah tes tentang ketaatan, ya. Yang namanya adalah marshmallow test. Di dalam tes ini digambarkan ada orang-orang yang diberikan akan sebuah permen atau marshmallow, permen marshmallow, dan kemudian ditinggalkan oleh orang yang memberi ini. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi ketika ditinggalkan? Orang ini juga berjanji, orang yang memberi ini, bahwa pada waktunya akan tiba, saya akan datang kembali. Dan kalau kamu tidak makan permen ini, kamu akan dapat permen yang kedua. Nah, ini unik sekali saudara-saudara. Minta tolong mungkin bisa diputarkan video singkat ini. Dan inilah respon orang yang menunggu waktunya untuk boleh bisa betul-betul memakan. Mereka harus menunggu satu waktu sampai orang itu datang kembali. Ada yang mulai pegang-pegang, ada yang mulai tidak tahan, ditutup. Ada sambil main. Saya sudah gak kuat, gak tahan. Padahal perintahnya suruh tidak memegang dan makan. Akhirnya sampai nangis saudara-saudara, karena pada akhirnya dia bisa untuk menikmati marshmallow atau permen itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari video ini kita boleh mendapatkan sebuah makna di dalam kehidupan ini. Bahwa berbicara tentang ketaatan itu bukanlah hal yang mudah. Berbicara tentang ketaatan seringkali ada banyak motivasi di balik orang itu melakukan ketaatan, saudara-saudara. Ada orang-orang yang taat karena dia terpaksa, saudara-saudara. Ada orang yang dia taat karena ada motivasi di baliknya atau ada udang di balik bakwan. Ada orang-orang yang taat pura-pura. Dan ada orang yang taat setengah hati, saudara-saudara sekalian. Nah, hari ini saudara-saudara kita mau belajar bagaimana sikap yang sejati di dalam ketaatan itu. Bagaimanakah ketaatan yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Dengan sikap seperti apakah kita harus taat? Saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan yang kita baca, bagaimana kita menemukan ketaatan yang sejati itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kemudian diulangi lagi di dalam ayat yang ke-21, saudara-saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia adalah orang yang mengasihi aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketaatan seperti apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, saudara-saudara? Ketaatan itu adalah sesuatu yang menjadi ketaatan yang sejati, yang memperkenankan hati Tuhan ketika didasari kasih kita kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan merenungkan hari ini bagaimanakah ketaatan karena kasih itu. Saudara-saudara, ketaatan karena kasih itu yang pertama, maka kita taat dengan tiada menunda. Saudara-saudara, ini hal yang pertama sekali, saudara-saudara, bahwa ketaatan kita tidak ditunda.
Ketika kita melihat dalam konteks Injil Yohanes, kita menemukan bahwa Injil Yohanes pasal yang ke-13, Yesus itu akan meninggalkan murid-muridnya. Yesus itu akan naik ke sorga. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada mereka sebuah perintah. Apakah perintah itu, saudara-saudara? Yaitu perintah untuk mereka saling mengasihi. Itu kita bisa temukan di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Yesus berkata, aku memberikan kepada kamu perintah baru. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Murid-murid diberikan sebuah perintah sebelum Yesus naik ke sorga. Dan pada waktu itu perintahnya adalah untuk mereka saling mengasihi. Dan rupanya perintah saling mengasihi ini juga merupakan sebuah perintah agar mereka juga melakukan segala sesuatu termasuk ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan itu di dalam kasih, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kasih itulah perintah yang baru, yaitu kasih. Itulah yang mendorong, yang memompa kita untuk taat. Dan taat yang pertama adalah dengan tidak menunda-nunda. Kita mungkin masih ingat saudara-saudara pada waktu kita masa-masa pacaran, ya. Sebelum kita menikah atau juga sesudah menikah, saudara-saudara, saya punya pacar, yaitu istri saya sekarang. Saudara-saudara, pada waktu pacaran itu, istri saya pernah mengatakan seperti demikian. Saya itu sukanya, ya, biasanya di antara banyak yang dia suka, dia bilang satu yang saya suka. Kamu sukanya apa sih, sayang? Ya elah, kalau masih pacaran sayang ya saudara-saudara ya. Kamu sukanya apa sih, darling? Wah, yang ngomong dengan tersipu-sipu ya. Dengan malu-malu kucing saudara-saudara. Padahal kucing gak pernah malu saudara-saudara. Dia ngomong sama saya, aku itu sukanya buah manggis. Wah, saudara-saudara, saya waktu itu, waktu belum jadi pendeta, saudara masih mahasiswa, itu uangnya itu cekak saudara-saudara. Tiap bulan itu bergumul sekali. Ya, itu uang itu sulit. Dapat dari sponsor itu betul-betul harus diatur. Untuk ini beli sampo, beli odol dan sebagainya macamnya. Tapi saudara-saudara ketika pacar itu berkata saya itu paling suka. Padahal dia gak minta saudara-saudara. Saya suka buah manggis. Saudara-saudara, satu waktu saya habis pulang pelayanan, tidak lama sesudah ngobrol itu, saya kemudian lihat ada tukang buah jual manggis saudara-saudara. Ini uang dari sponsor itu pas-pasan cekak. Harus untuk 1 bulan. Tapi karena sayang, karena cinta saudara-saudara, maka apa yang dilakukan? Saya beli itu ya. Saya bilang 1 kilonya berapa? Wah, gayanya minta ampun. Akhirnya belinya cuma setengah kilo, saudara-saudara. Lalu saya bilang, Bang, beli setengah kilo berapa? Wah, waktu mengeluarkan uang itu saudara-saudara deg-degan. Karena apa? Karena nggak tahu hari esokku, tak tahu hari esokku seperti apa. Saudara-saudara akhirnya beli buah itu. Dan kemudian saya kasih kepada pacar. Saya bilang, ini buat kamu. Wah saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia senang sekali. Dia bilang ini apa? Waktu dia buka, wah mukanya itu saudara-saudara gak pernah lihat muka secantik sebelum-belumnya. Dia buka, dia senang sekali. Wah, buah manggis. Kok kamu kasih buah manggis, kok kamu tahu buah kesayangan? Ya kamu kemarin ngomong katanya buah manggis. Saudara-saudara, dia senang sekali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita mengasihi seseorang, kita mentaati, kita mengikuti. Bahkan saudara-saudara tidak tunda-tunda. Tidak tunggu waktu yang lama, tetapi segera.
dalam Injil Lukas, saudara-saudara, Tuhan Yesus juga seringkali mengatakan hal yang sama di dalam Injilnya. Bahwa ketika orang mengikut dia, Tuhan Yesus mengatakan, biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara-saudara, seakan-akan kalau kita lihat akan perkataan Yesus ini sangat kejam, sangat tidak punya perasaan. Saudara-saudara, kalau orang menikah ada tanggal yang disiapkan jauh-jauh, bukan? Tapi kalau orang meninggal, gak ada tanggalannya, saudara-saudara. Gak ada yang tahu. Mau meninggal kapan kita gak tahu, saudara-saudara. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau ikut aku, maka biarkanlah orang mati itu menguburkan orang mati. Saudara-saudara, di dalam bagian ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimatnya ini seolah-olah tidak masuk akal. Tapi perhatikan saudara-saudara bahwa Yesus itu dia menghendaki akan hati kita. Tuhan Yesus menghendaki ketaatan seseorang. Yesus itu mau untuk meminta akan sesuatu yang penting. Karena dia sudah memberikan yang utama. Yaitu hidupnya, darahnya, bagi kita. Sehingga Tuhan Yesus itu menginginkan kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah ketaatan. Saudara-saudara, ketaatan ketika kita berbicara tentang ketaatan. Itu berbicara tentang sesuatu yang tidak ditunda-tunda. Tetapi ketaatan itu bersifat here and now. Di sini dan sekarang, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan bersinah, lakukan. Jangan kemudian merasionalisasikan. Oh, istri saya itu gak pernah peduli. Ketika firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan mencuri, lakukan dengan segera. Lakukan. Jangan kemudian menunda. Aduh Tuhan, kamu kan tahu kalau semua orang itu juga korupsi. Di kantor ini semua udah korupsi. Masa saya juga gak terlibat? Firman Tuhan mengatakan dengan tegas kepada kita saudara-saudara. Dan itulah yang kita harus lakukan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai suami dan istri, seringkali kita ini kan suka kesel dengan istri. Satu kali saudara-saudara di dalam pelayanan di sebuah gereja, saya dan istri dan anak-anak itu ikut. Saudara-saudara, saya keluar duluan dari mobil. Karena namanya istri itu bawa anak itu susah sekali ngaturnya. Ya, harus bawa anak-anaknya, harus bawa tas, gembolan, wah ribet banget. Saya bilang sama istri saya, "Ma, aku keluar duluan ya, karena sudah mau mulai, hampir mulai. Kamu nanti kunci pintu mobil ya." Istri saya bilang, "Siap darling." Wah, istri saya itu kalau bilang saya darling itu artinya dadar guling kata dia, saudara-saudara. Macam-macam. "Siap papa." Wah, senang saudara-saudara, hati tentram bisa melayani. Tetapi sesudah pelayanan saudara-saudara, tiba-tiba langsung saya itu didatangi sama TU gereja. "Pak Pendeta, maaf ya Pak Pendeta." "Oh iya, ada apa Bu?" "Ini loh, tadi Satpam Security menemukan pintu mobil Bapak belum dikunci. Pintunya itu masih gantung di mobil." Ya ampun. Tadi mana yang bilang darling itu mana? Yang bilang sayang itu mana? Saudara, kesel kan? Ayo, suami-suami punya istri kayak gitu, bagaimana? Masih gak kita bisa mentaati firman Tuhan? Kasihilah istrimu, berkorbanlah seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Masih bisa gak? Ayo, saudara-saudara jujur kesal. Jujur kemudian gak bisa terima. Yang keluar apa? Omelan saudara-saudara. "Kamu ini begini. Istri saya itu orangnya yang
Cueknya luar biasa. Dia ngomong apa, saudara-saudara? Dia ngomong, udah Pak, tenang aja. Relax, santai Pak. Yang penting kan mobilnya nggak hilang. Mobilnya kan nggak kemana-mana. Ya ampun saudara-saudara. Ternyata untuk mentaati firman Tuhan dengan segera, dengan sungguh-sungguh, saat itu juga nggak gampang. Tetapi itulah yang Tuhan ingin kita untuk boleh perhatikan di dalam hidup kita. Jikalau kita taat kepada Tuhan, jangan pernah menunda. Dan saudara-saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, meskipun ada halangan, meskipun ada kesukaran, tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu akan senantiasa menopang dan menolong kita. Saudara-saudara sekalian, yang kedua di dalam bagian ini kita melihat bagaimana ketaatan dengan kasih. Karena kasih itu harus dilakukan dengan tekun. Dengan bersemangat. Dengan kesungguhan. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saudara-saudara, Injil Yohanes mulai pasal yang pertama itu mengisahkan kepada kita tentang siapakah Kristus itu sendiri. Bahwa Kristus itu adalah Sang Firman. Yohanes pasal yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes ini berbicara tentang Yesus Sang Firman itu yang dia melakukan akan tugasnya sebagai anak Allah. Dia taat kepada Bapanya yang mengutus dia untuk boleh melakukan apa yang ada di dalam hati dan kehendak rencana Bapanya. Dan dia melakukannya saudara-saudara sampai pada akhirnya dia naik ke atas kayu salib. Dan saudara-saudara, Injil Yohanes ini mungkin menekankan bahwa ketaatan Yesus itu, Sang Firman yang sudah menjadi manusia, itulah yang menjadi model, itulah yang menjadi keteladanan bagi kita untuk kita melakukan ketaatan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketekunan. Baru beberapa hari yang lalu saudara-saudara, ada seorang wanita yang datang dan dia berkata, Pak, saya mengalami akan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saudara-saudara, ternyata wanita ini dia satu waktu ketemu dengan seorang pria yang dulu waktu SMA itu mereka pacaran. Tapi akhirnya mereka putus dan kemudian mereka punya pasangan masing-masing. Saudara-saudara, kemudian satu waktu ketika mereka sudah punya pasangan, perempuan ini ketemu dengan pria yang dulu pacarnya SMA. Maka terjadilah cinta lama bersemi kembali, ya. CLBK katanya Bapak Penatua, ya. CLBK, saudara-saudara. Saudara-saudara, lalu kemudian mereka ketemu pacaran dan sebagainya macamnya. Dan akhirnya sang laki-laki itu berkata, bagaimana kalau kita menikah? Saya punya suami, ya saya juga punya istri. Udah tenang. Nanti saya urus semuanya. Pak Pendeta tahu, saya waktu itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini memang kehendak Tuhan. Ya ampun saudara. Udah selingkuh masih ngomong, Tuhan kalau ini kehendak Tuhan. Cilaka saudara-saudara. Tuhan kalau kehendak Tuhan ini Tuhan kasih kelancaran. Prosesnya lancar, saya bisa menikah sama dia. Dari mana saudara-saudara? Tunjukkan kepada saya itu kehendak Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya dia bilang, Pak Pendeta tahu, semuanya lancar. Itu istri dia lancar, diminta cerai lancar. Suruh tanda tangan sama
pengacara tanda tangan. Suami saya sama lancar. Suruh tanda tangan, tanda tangan. Saudara-saudara, saya nggak habis pikir, saudara-saudara. Lalu akhirnya dia mengatakan, Pak, setelah sekian tahun, saya mengalami akan KDRT dengan suami saya yang kedua ini. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang Kristen di dalam dia menjalani kehidupannya. Saudara-saudara, kita tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dengan tekun. Kita tidak taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tahu akan kehendak Tuhan, kita tahu rencana Tuhan. Tapi seringkali kita mencobai Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia yang telah memberikan segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, satu kali saudara-saudara, seorang raja bernama Raja Daud. Saudara-saudara, Raja Daud itu dia berperang dengan orang-orang Filistin. Dan dia sangat capek sekali. Dia bersembunyi di sebuah bukit batu. Dan pada saat itu dia berkata di dalam kelelahannya yang sangat luar biasa. Dia berkata seperti ini. Aduh, aku ini capek. Butuh minum. Pada saat itu ada sebuah tempat yang air minumnya itu jernih, dingin. Tadi pagi saya dikasih air kangen water, saudara-saudara. Ya, itu kangen water, katanya air ajaib. Nah, kira-kira seperti itu. Daud itu mimpi, dia pingin sekali ketika dia capek perang, dia minum air di perigi Bethlehem. Lalu dia cuman ngomong seorang diri, aduh, kalau bisa ada orang yang ngambil air itu. Omongan Daud ini didengar sama pasukannya daripada Daud. Yang namanya Triwira. 3 pasukan jenderal daripada Daud. Dia cuma dengar itu. Tidak ada perintah. Tidak ada yang nyuruh. Langsung 3 perwira Daud ini. Langsung menembus medan perang. Ketemu dengan orang-orang Filistin. Ambil air lagi di Bethlehem. Dan kemudian dia bawa air minum itu kepada Raja Daud. Wow, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam keadaan seperti demikian, pengabdian seseorang. Karena apa, saudara-saudara? Triwira ini tidak disuruh, tidak diperintah, tetapi mereka melakukannya karena kasih. Mereka taat karena mereka mengenal siapa raja itu. Jadi tidak ada rasa berat. Tidak ada rasa bersungut-sungut. Tidak ada keinginan yang lain hanya untuk menyenangkan daripada sang raja. Saudara-saudara sekalian, satu kali saya setir mobil itu di jalanan Tomang. Itu kan 3-in-1 ya. Tapi saya itu nggak tahu, saudara-saudara. Sampai akhirnya ketika jalan itu, ada Pak polisi datang. Langsung prit, saya berhenti, saudara-saudara. Saya berhenti dan kemudian polisi itu dengan senyum khasnya, dia bilang selamat pagi. Wah, saudara-saudara, polisi itu luar biasa senyumnya kalau ketemu sama kita, saudara-saudara. Betul nggak? Wah, selamat pagi Pak. Bisa lihat surat-suratnya. Pak, kenapa Pak? Salah apa Pak? Oh ini Pak, ini mobil ganjil genap ya, ganjil genap bukan 3-in-1, ganjil genap. Bapak lewat ini platnya bukan ganjil genap. Oke. Begitu dilihat, saudara-saudara, langsung dia lihat, wah, pekerjaannya apa? Pendeta. Bapak pendeta ya? Iya Pak. Pak mau kemana Pak? Mau ada pelayanan di situ. Oh oke. Pak, gini aja Pak, Bapak kan buru-buru ya. Kita gimana Pak kalau kita atur aja Pak? Ya damai aja Pak, kita atur tahu sama tahu. Saudara-saudara pernah ngalamin kayak gini? Ayo ngaku saudara-saudara. Pernah nggak saudara-saudara ngalamin kayak gini? Ayo ngaku saudara-saudara, kata Penatua sering saudara-saudara ya. Saudara-saudara bagaimana saudara-saudara?
taat kepada firman Tuhan, jangan nyogok, jangan kasih uang, atau saudara, ya udahlah, mau buru-buru, kasih. Saya langsung bilang, Pak, maaf, saya ini kan seperti Bapak baca, saya itu pendeta. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa untuk melakukan itu. Oh gitu, ya udah Pak, sedikit aja Pak, asal uang jerawat. Maksa saudara-saudara, saya bilang nggak bisa Pak. Benar sedikit pun saya juga nggak bisa kasih. Polisinya udah bohwat saudara-saudara. Langsung dia bilang, ya udah deh Pak, Bapak jalan aja deh. Udah Pak, cepetan jalan Pak. Di situ ada itu, nanti Bapak bilang lagi. Saudara-saudara, akhirnya saya jalan. Teman saya pendeta, ibu pendeta rupanya. Ya. Ibu pendeta itu dia satu kali juga sama ditangkap polisi. Lalu apa yang dilakukan? Waktu polisinya bilang damai. Ibunya bilang begini, tunggu ya saya telepon suami saya dulu ya. Boleh nggak damai atau enggak saudara-saudara? Ya telepon dulu sama papanya, sama suaminya. Pak boleh nggak damai? Suaminya bilang enggak boleh. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita, untuk kita taat, melakukan kehendak Tuhan dengan tekun, dengan bersemangat. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tetapi saudara-saudara, marilah kita taat dengan penuh ucapan syukur. Kita taat kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Setiap kali kita diminta untuk taat, kita akan merasa berat sekali. Tetapi kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita akan memiliki kerinduan taat dengan tekun dan bersemangat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Bagaimanakah kita hari ini taat kepada Tuhan? Apakah karena kita taat kepada Tuhan, kita kemudian kompromi? Kita kemudian melakukan segala sesuatu dengan kompromi. Satu saat saya pernah naik taksi online, saudara-saudara. Menariknya waktu naik taksi itu, di depan itu ada, di dashboardnya itu ada banyak patung-patung. Dan salah satunya ada patung Tuhan Yesus. Ada dewa Kuan Im, ada dewa kesuburan, dewa apa ya. Tapi ada satu patung Yesus. Saya tanya kepada orang ini, kepada sopir ini, Pak, kenapa kok banyak sekali dan ada patung Yesus juga di situ? Dia bilang seperti ini, saya itu gampang aja. Kalau saya itu minta tolong sama dewa yang satu dan berhasil, saya akan terus ikutin dewa itu. Tapi kalau dewa yang saya minta tolong itu gagal, maka saya cari yang lain. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen seperti ini. Kita taat kepada Tuhan kalau Tuhan itu memberkati. Kita taat kalau Tuhan itu memberikan yang terbaik. Tapi begitu tidak, kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini masyarakat Indonesia itu sangat-sangat praktis sekali. Ada banyak sekali metode pembayaran. Ada GoPay, ada Dana, ada OVO. Saudara, saya tidak di-endorse. Dan juga ada Shopee. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau pembayaran menggunakan GoPay, itu lagi ada promo, yang kita pakai GoPay. Tapi besok GoPay sudah nggak ada promo. Yang ada promo adalah OVO. Yang kita pakai apa? Ya OVO dong. Saudara-saudara, seringkali iman Kristen kita juga sama seperti demikian. Kalau kita itu diberkati Tuhan, kalau kita itu disertai oleh Tuhan, kita ikut Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, kita mungkin sudah jauh dari Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tetapi ketaatan yang sejati adalah ketaatan karena kasih. Dan itu mendorong kita untuk taat dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, taat kepada Tuhan tanpa mengeluh. Taat kepada Tuhan tidak dengan setengah hati.
taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Alkitab kita melihat kisah tentang istri Lot. Istri Lot sudah diperingati untuk boleh meninggalkan daerah Sodom dan Gomora. Tetapi di dalam perjalanan ketika dia melihat Tuhan itu menghancurkan akan tempat tinggal daripada Lot, istrinya dan anak-anak. Apa yang terjadi saudara-saudara? Istri Lot tidak taat kepada Tuhan. Hatinya masih ada di tengah-tengah keberhasilan tanah Sodom dan Gomora yang subur itu. Saudara-saudara, banyak orang Kristen sama seperti istri Lot. Mengikut Tuhan, taat kepada Tuhan, itu dengan setengah-setengah. Mengikut dan juga taat kepada Tuhan sambil bersungut-sungut. Istri Lot di dalam dia mengikut Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Dia tidak dengan benar-benar melakukannya dengan ucapan syukur. Bagaimana kita hari ini saudara-saudara? Bagaimana hidup kita saat ini ketika kita mau melakukan kehendak dan rencana Tuhan? Adakah kita melakukannya dengan kesungguhan, taat sampai akhirnya? Ataukah kita mengeluh? Kita kompromi. Kita tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Allah menghendaki kita untuk mengikut Tuhan, taat kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Mengikut Tuhan dengan kesungguhan. Saudara-saudara, ada sebuah kisah, sebuah cerita di dalam sebuah pertandingan olahraga. Ada seorang pelari bernama Infinite Tucker. Infinite Tucker ini dia di dalam lomba lari. Dia kemudian melakukan sebuah intrik. Apa yang dilakukan saudara-saudara? Ketika hampir sampai ke garis finish, dia kemudian melakukan sebuah upaya untuk menang dengan terjun seperti Superman. Kira-kira seperti inilah videonya. It's Grant and Tucker, 1-2 A&M. They both clear the 10th hurdle without a problem. It's going to be Tucker. Yes, he dives for the tape. Saudara-saudara, dia memang memenangkan akan pertandingan itu. Tetapi saudara-saudara netizen, orang-orang yang menyaksikan akan pertandingannya itu kemudian mencemooh dia. Bahwa dia sesungguhnya tidak mengikuti aturan. Dia tidak mengikuti akan apa yang seharusnya dilakukan di dalam perlombaan itu. Dan meskipun dia berhasil masuk finish dan mendapatkan juara, tetapi semua orang mengenang dia sebagai seorang yang tidak melakukan perlombaan dengan sungguh-sungguh taat sampai pada akhirnya. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah dengan hidup kita? Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk kita taat kepada Tuhan. Mengikuti perintahnya, mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena kita mengasihi Dia. Karena ada kasih yang mendorong kita untuk boleh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dan kita boleh taat. Sekalipun ada tantangan. Sekalipun ada kesulitan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Roh Kudus, Sang Penolong itu akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara di dalam menjalankan akan ketaatan kita kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan menolong dan Tuhan memampukan kita. Amin. Kita masuk di dalam saat ini.
Puji Tuhan Sang Pencipta jagat raya, Maha Kuasa, Maha Mulia. Matahari, bulan, bintang di angkasa, seluruh dunia dengan isinya. Mari puji Tuhan Sang Pencipta alam semesta, tak ternilai maha indah karya Tuhan. Marilah bersama angkat suaramu dan berseru, puji Tuhan, nyanyilah haleluya. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang tiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bahwa di dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan terus menyertai, dan tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di saat-saat terberat sekalipun, Tuhan terus melimpahkan dan mencurahkan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan ampuni kami. Seringkali di dalam perjalanan kami mengiring mengikut Tuhan, ada waktu-waktu kami tidak setia. Ada banyak waktu dan kesempatan kami tidak mau taat tunduk di hadapan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami kembali memiliki kerinduan untuk mentaati akan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara kami mentaati akan Tuhan. Baik itu di dalam kehidupan keluarga, ketika kami bersama-sama dengan pasangan suami istri, ataupun kami juga dengan anak, kami juga dengan mertua, kami juga dengan keluarga kami yang lain. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Juga di tengah-tengah pekerjaan kami, usaha kami, di tengah-tengah akan pergumulan dan juga kesehatan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak mencari jalan pintas. Kami tidak mendukakan akan hati Tuhan. Tetapi kami mau taat kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kehidupan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan, agar di dalam dan di dalam sepanjang kehidupan kami boleh terus mengikut Tuhan, setia sampai pada akhirnya. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat yang saat ini sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong mereka, agar di tengah-tengah sakit mereka boleh menjumpai akan
kasih karunia daripada Tuhan. Dan mereka boleh terus menghadapkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Untuk segala kebutuhan, untuk segala apa yang dikerjakan di dalam pelayanan melalui tubuh Kristus di tempat ini. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Agar gereja Tuhan ini terus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan untuk stabilitas politik, keamanan di tengah-tengah bangsa ini. Secara khusus kami yang akan memasuki tahun politik pada tahun akan datang. Tuhan kiranya memimpin bangsa ini terus menerus. Tuhan menyertai dan Tuhan juga boleh menolong para pemimpin-pemimpin kami. Untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan sendiri yang boleh menolong, menopang akan bangsa dan negara kami. Inilah doa, inilah permohonan kami. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, mari kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai bentuk ketaatan karena kasih-Nya melalui persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries atau dengan scan QRIS, atau memasukkan amplop persembahan itu dalam kotak yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Sempurna dan besar.
Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Layakkanlah persembahan kami ini dan berkatilah pengelolaannya, agar di dalam hidup ini kasih-Mu nyata terjelma bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, taatilah dan setialah di dalam pimpinannya, sehingga dimanapun kita berada, kasih Tuhan nyata, memberikan kehidupan yang bermakna. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita bahwa ketaatan adalah tindakan kasih yang diwujudkan dalam kehidupan kita bersama. Kami mohon sejenak untuk jemaat, karena di bawah ini ada presentasi dari Rumah Sakit Ukrida. Jika petugas dari Ukrida hadir, kami minta di depan. Selamat datang di Rumah Sakit Ukrida, berlokasi di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Jakarta Barat. Dalam melayani, kami berpegang pada slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. Honest, eager, A-star value, responsive, dan teamwork merupakan nilai-nilai yang kami junjung dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, Pada awalnya tuh saya mendapat informasi namanya penyakit jantung itu tidak harus bergejala. Saya akhirnya memutuskan untuk medical check up plus dengan CT scan untuk melihat plaknya. Itu kita konsultasi ke dokter karena mungkin menurut dokter harus ditindak secara agresif, tidak boleh didiamkan tapi harus ditindak. Tindakannya berjalan lancar, yang saya suka karena kita tuh kalau dari segi pasien, kita kan selalu apapun tindakan pasti ada rasa khawatir ya. Nah, di Rumah Sakit Ukrida ini dari dokter, perawat, timnya itu dia bimbing terus. Jadi rasa kekhawatiran kita sebagai pasien itu jadi percaya gitu, jadi relax, jadi santai, jadi lebih mengerti bahwa ini kayaknya timnya udah profesional dan ya udah kita percayakan aja. Kesan saya sama Rumah Sakit Ukrida ini cukup bagus, cukup menjanjikan, apalagi di tengah keperluan masyarakat. Recently kan kesehatan lebih penting sekali ya. Terus rumah sakitnya juga kayaknya semuanya cukup lengkap gitu loh, untuk alat-alatnya cukup lengkap, timnya bagus, bangunannya juga baru, ya kan? Saya rasa menjanjikan sekali. Salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati penatua yang ada, khususnya yang melayani pada pagi ini, Pak Pendeta dan jemaat sekalian. Saya Dr. TJ Situmorang dari Rumah Sakit Ukrida sebagai Wakil Direktur Medis, menyampaikan salam kami dari Ukrida. Saya sebenarnya juga adalah jemaat dari GKI, tapi bukan GKI di Jakarta, saya GKI di Yogyakarta, di GKI Gejayan Yogyakarta. Teman-teman, saya tidak akan menjelaskan lagi tentang Rumah Sakit Ukrida. Saya harap tadi video yang sudah kita saksikan bersama bisa mewakili gambaran sedikit dari GKI, dari Rumah Sakit Ukrida. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa sama seperti kita semua jemaat, di mana dipanggil Tuhan untuk melayani di dunia ini sesuai dengan profesi dan panggilan kita, maka sebenarnya Rumah Sakit Ukrida juga melakukan sama seperti panggilan yang dilakukan. Ada panggilan untuk bersaksi, ada panggilan untuk bersekutu, tetapi kami mengambil bagian dari bersaksi itu dalam layanan rumah sakit.
Rumah sakit Ukrida adalah rumah sakit yang baru yang diharapkan nanti akan menjadi rumah sakit pendidikan. Oleh karena itu, kita membangunnya dari awal, berdasarkan keinginan untuk memberikan suatu bentuk rumah sakit yang memang siap nantinya menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Ukrida dan keperawatannya. Nah, sebagai satu bagian daripada GKI, karena ini memang miliknya GKI, kami mengundang kita untuk semua yang pertama untuk mengenal. Itu kenapa kami datang ke sini. Mengenal Rumah Sakit Ukrida bagian dari suatu keluarga besar dari GKI. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah mengundang partisipasi. Teman-teman, partisipasi yang kami harapkan adalah partisipasi untuk memperkenalkan juga Rumah Sakit Ukrida kepada yang lain, kepada jemaat GKI dan kepada yang bukan jemaat GKI, artinya kepada semua handai taulan, kemudian tetangga dan seterusnya. Baru yang berikutnya adalah kami butuh doa. Saya pikir sama dengan rumah sakit lain atau sama dengan profesi-profesi lain, ada satu yang menjadi masalah bagi kami selalu di dalam dunia pelayanan, yaitu rutinitas. Bagi kami melihat pasien adalah pasien yang ke-7.251. Saya pikir profesi guru juga begitu ya. Sorry kalau saya sampaikan. Atau profesi yang lain juga. Bagi dia itu, bagi kita itu udah jadi satu rutinitas. Tetapi bagi pasien yang datang pada hari itu, seorang bapak membawa istrinya, itu istri pertamanya. Dan baru kali itu dia terjadi. Bagi kami itu udah begitu pasien datang di IGD, kami kira-kira udah tahu, ini pasiennya penyakitnya ini, kemungkinan prognosanya begini. Nah, kami mohon bantuan doa bagi kita semuanya, agar kami memiliki suatu hati yang seperti pertama sekali melayani. Gitu. Jadi empati dan compassion itu selalu terjaga. Sebagai seorang tenaga medis, keperawatan dan penunjang, yang memang betul-betul hatinya melayani dengan baik. Itu kami butuhkan dengan keras. Bagian kami adalah menjaganya, meningkatkan layanannya, meningkatkan kemampuannya, tapi tetap kami mengharapkan sebagai satu keluarga besar dari GKI membutuhkan doa itu. Baru yang ketiga, jikalau Bapak Ibu teman-teman memang membutuhkan suatu tenaga layanan, suatu layanan, maka Rumah Sakit Ukrida di dalam UGD-nya akan menerima, di dalam rawat jalannya akan menerima, rawat inapnya menerima, tindakan kamar operasinya menerima. Dan ini yang kami inginkan, bahwa Rumah Sakit Ukrida menjadi satu bagian yang dapat dinikmati layanannya bagi seluruh masyarakat. Teman-teman, di klinik kami sedang hadir untuk memperkenalkan dan kami memberikan satu layanan bagi jemaat yang ada di sini. Silahkan nanti untuk memanfaatkannya di klinik ya Pak ya, di klinik pemeriksaan, dan itu kira-kira akan menjadi perkenalan bagi kami. Sebagai tambahan saja, Rumah Sakit Ukrida sudah menerima layanan BPJS. Jadi, sampaikan kepada yang lain, kadang-kadang katanya fisik yang sedemikian membuat orang tidak akrab dan menjadi jarak. Salah satu tantangan di dunia kesehatan adalah akses. Orang pikir dulu akses itu soal duit. Orang pikir akses itu soal jarak. Enggak, ternyata. Akses itu adalah soal pengenalan. Sampai sekarang masih banyak orang pergi berobat ke Maerot. Bukan karena duit, tapi karena kedekatan. Jadi dalam kesempatan ini kami hadir dalam perkenalan. Terimalah kami, dukunglah kami, dan sama-sama kita dukung Rumah Sakit Ukrida yang akan melayani bagi semua umat. Terima kasih semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera.
Terima kasih jemaat sekalian atas kesabarannya menunggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita prosesi.